Di bawah kaki gunung, tanah ini dulu subur dan bersyukur. Tapi kini, ia sedang digadaikan oleh segelintir orang yang mabuk kuasa. Selamat datang di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Tanah yang diberkahi alam, budaya, dan sejarah. Tapi hari ini tanah itu bukan sedang dibajak petani. Ia sedang digali oleh tambang raksasa. Namanya PT Dairi Prima Mineral. Perusahaan ini datang membawa janji kemajuan. Tapi rakyat menyebutnya ancaman. Dengan restu negara dan modal asing, DPM berencana membangun tambang seng dan timbal di tanah adat. Padahal warga di sana tak pernah merasa diajak bicara, apalagi setuju. Tanah Batak bukan sekadar lahan, ia adalah warisan leluhur. Dan kini warisan itu hendak dirampas oleh kekuasaan. Dairi bukan hanya kabupaten kecil, ia adalah jantung dari perjuangan masyarakat adat melawan kerakusan zaman. Perusahaan ini datang membawa janji, tapi yang terlihat hanya luka. Siapa sebenarnya PT DPM? PT Dairi Prima Mineral, perusahaan tambang yang konon membawa investasi. Tapi mari kita telusuri, 60% sahamnya dimiliki oleh BUMN China, China Non-Ferrous Metal Industries Foreign Engineering and Construction Combined. Sisanya, perusahaan nasional bernama Bumi Resources Minerals. Mereka memegang kontrak karya selama 30 tahun. Wilayah tambangnya? 24.500 hektar lebih, tepat di atas pemukiman warga dan tanah adat. Dan ini bukan cerita baru. Perusahaan induknya punya catatan kelam di berbagai negara. Pencemaran, pelanggaran HAM, konflik sosial. Kini, jejak hitam itu hendak ditanam di tanah Dairi. Mereka menyebut ini investasi. Tapi bagi rakyat, ini adalah bentuk baru dari kolonialisme berkedok pembangunan. Kabupaten Dairi bukan tanah sembarangan. Ia berdiri di zona rawan gempa dan longsor. BNPB bahkan menyebutnya sebagai salah satu wilayah paling rentan di Indonesia. Tapi justru di sanalah PT DPM membangun tambang bawah tanah. Padahal hanya 300 meter dari permukiman warga. Bayangkan bila terjadi gempa atau bila tanggul limbah jebol. Analisis ahli geologi menyatakan, ini bukan hanya proyek berisiko, ini bom waktu. Tambang dan tiling dam mereka berdiri di atas patahan aktif. Kalau tambang ini jalan, bukan hanya tanah yang ambruk, tapi nyawa juga bisa ikut tumbang. Ketika suara dari dusun tak didengar, warga Dairi bawa budaya ke jalanan ibu kota. Mereka datang dari utara Sumatera, membawa ulos, tortor, dan gondang. Tapi bukan untuk pesta, ini adalah protes. Ratusan warga Kabupaten Dairi berunjuk rasa di Jakarta, di depan kedubes Cina, di depan kementerian, di depan siapapun yang pura-pura tuli. Mereka bukan demonstran bayaran, mereka petani, nelayan, ibu rumah tangga. Suaranya satu, tolak tambang, dan mereka tak melawan dengan kekerasan. Mereka melawan dengan budaya, mereka tak datang dengan batu, mereka datang dengan martabat. Bagaimana bisa dokumen yang cacat malah jadi dasar merusak masa depan ribuan orang? Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah syarat wajib bagi tambang. Tapi AMDAL PT DPM penuh copy-paste, data lama, dan tanpa partisipasi warga. Warga bahkan tak tahu kalau lingkungan mereka akan digali. Tidak ada konsultasi, tidak ada musyawarah. Walhi menyebut AMDAL ini cacat hukum dan tidak layak. Tapi yang lebih mengejutkan, pemerintah tetap keluarkan izin. Izin atas dasar dokumen yang penuh kejanggalan. Di negara ini, yang cacat bukan hanya dokumen, tapi juga hati para penguasa. Katanya negara hukum, tapi kenapa keadilan selalu dijual kepada yang punya saham? Warga tak tinggal diam. Mereka gugat izin lingkungan tambang ke PT WEN Jakarta. Tapi hasilnya, gugatan ditolak. Banding ke PT WEN. Hasil, tetap ditolak. Kasasi ke Mahkamah Agung, ditolak juga. Padahal data ahli, kesaksian warga, bahkan analisis bencana, semua ada. Tapi yang dimenangkan bukan keadilan, tapi kekuasaan. Mereka tak kalah karena salah, mereka kalah karena lemah di hadapan kuasa. Bukan cuma alam yang rusak, anak-anak pun mulai batuk karena udara dan air yang berubah. Timbal bukan logam biasa, ia beracun. Dan bila limbahnya bocor akan meracuni air dan tanah selama ratusan tahun. WHO bahkan menyebut paparan timbal bisa sebabkan gangguan otak pada anak-anak. Di Dairi, warga sudah melaporkan air keruh, gatal, dan hasil panen yang gagal. Tambang belum aktif penuh, tapi dampaknya sudah terasa. Lalu apa jadinya jika tambang ini beroperasi 30 tahun ke depan?
Tambang itu bukan membawa kehidupan. Ia membawa penyakit yang tak terlihat, tapi nyata. Negara katanya hadir untuk rakyat, tapi di Dairi, negara malah jadi pelindung investor. Gubernur diam, DPRD tak bersuara, menteri malah memuji proyek. Bahkan Bank of China beri kucuran dana miliaran rupiah. Yang bersuara justru rakyat kecil. Tapi suara mereka dipadamkan oleh birokrasi yang peka. Negara lebih sigap melayani investasi daripada melindungi hidup rakyatnya sendiri. Yang berdiri di podium hanya diam, tapi rakyat kecil yang teriak terus dibungkam. Ketika satu kampung melawan dan seluruh dunia ikut mendengar, dari Jakarta hingga Jenewa, dari desa Parongil hingga kampus Harvard, dukungan terhadap warga Dairi datang dari mana-mana. Walhi, LBHA, Greenpeace, bahkan organisasi HAM internasional ikut bersuara. Tagar Save Dairi jadi simbol perlawanan. Gerakan ini tumbuh bukan karena uang, tapi karena nurani. Perlawanan ini bukan milik Dairi saja. Ini adalah perjuangan seluruh anak bangsa. Apa jadinya kalau satu kabupaten kecil di Tanah Batak mengguncang kekuasaan global? Kini warga Dairi tak hanya melawan tambang. Mereka menyiapkan gugatan ke lembaga HAM internasional. Mereka menggugat negara, mereka menantang sistem. Bank of China mulai gelisah, investor mulai ditinggal, dunia mulai melirik. Dan Dairi tak gentar. Gerakan ini bukan soal seng dan timbal. Ini soal martabat, soal hak untuk hidup, bernafas dan menentukan masa depan sendiri. Dairi adalah potret kecil dari pertarungan besar, antara uang dan kehidupan, antara kuasa dan nurani. Jika tambang ini tetap berjalan, maka yang hancur bukan cuma satu kabupaten, tapi seluruh prinsip bahwa rakyat berhak atas tanahnya sendiri. Kau bisa diam atau kau bisa bersuara. Sebarkan, ceritakan, viralkan. Karena kalau Dairi kalah hari ini, besok giliran tanahmu yang akan digali. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Tanah Dairi bukan milik investor. Ia milik mereka yang menggantungkan hidup di atasnya. Suaramu adalah pelindung terakhir dari ketidakadilan yang disusun rapi oleh kekuasaan dan modal. Sebarkan video ini seluas-luasnya. Tag media, sebut nama pejabat, bangunkan yang masih diam. Karena hari ini Dairi, besok bisa desamu, kampungmu, tanahmu. Klik like, share, dan subscribe. Bukan demi algoritma, tapi demi masa depan yang masih bisa kita selamatkan bersama.